Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdahu wa asa jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-khalaiqul wa rahmatul lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah pencipta alam semesta ini. Allah punya kekuasaan di atas segala penguasa, dan Allah itulah kita bersyukur atas rahmat karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan para berlanjut daripada ajaran-ajarannya dan penerus perjuangannya. Saat ini membara di alam semesta ini, umat Islam bergembira karena selama 2 tahun itu tidak dilaksanakan ibadah haji oleh orang di luar Arab Saudi dikarenakan penyakit Covid. Alhamdulillah tahun ini dibuka kembali dan dilaksanakan ibadah haji walaupun hanya 50% dari jumlah kebiasaan. Untuk realisasi itulah maka diambil kebijakan untuk Indonesia usia 65 tahun ke atas ditunda pemberangkatan tahun ini. Dan yang berangkat adalah usia muda-muda 64 tahun ke bawah. Termasuk itu untuk umroh. Kalau sudah 65 tahun untuk tahun ini sementara ditunda. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jamaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun perbedaan masalah hari raya Idul Adha ini tentang tanggalannya wajar saja. Kenapa posisi kita di alam semesta ini tidak sama? Terbelah dalam 2 grup atau 2 kelompok. Satu matlaknya Indonesia dengan beberapa negara termasuk Amerika dan termasuk Australia. Idul Adhanya hari ini. Tetapi di Arab Saudi, karena berbeda dengan negara-negara lain yang tidak banyak lautnya dan tidak banyak pepohonannya, maka awan itu jarang ditemukan. Mereka di atas 1 derajat pun sudah terlihat, sedangkan matlak yang lainnya dari perubahan pada bulan Idul Fitri kemarin dari 2 derajat dijadikan 3 derajat. Itulah mengakibatkan matlak yang lainnya
lebih dahulu, dan sedangkan matlak di Indonesia beserta lingkungannya adalah berbeda 1 hari. Sangat wajar. Karena apa? Tanggalan Hijriah 29 lebih, 30 kurang. Maka tentunya sewaktu-waktu dia menjadi 30 karena digenapkan, dan sewaktu-waktu dia akan menjadi 29 hari. Masalah puasa Arafah, perbedaannya adalah yang pertama mengikuti hisab, mengikuti ru'yat, dia akan terjadi pada tanggal 9 di daerah itu. Tetapi daerah bukan darah Saudi, dia bukan tanggal 9, bisa jadi dia adalah tanggal 8. Kenapa? Yang melakukan ukuf di Arafah hanya di Arafah di Arab Saudi alias di Mekah. Tidak dilakukan di Indonesia ukuf itu. Walaupun kita melakukan ukuf umpamanya di Candi Borobudur, itu bukan ukuf. Karena ukuf itu harus di Arafah. Jadi kalau berpedoman dengan tanggal 9 di daerahnya, maka mereka mengadakan ukuf hari Sabtu, tetapi orangnya nggak ada yang ukuf lagi. Sedangkan melakukan puasa Arafah tanggal 9 di Arab Saudi, itulah pada hari Jumat. Perbedaan itu wajar karena ilmu pengetahuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penyembelihan hewan kurban sebagai pelestarian kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam, dan kepatuhan Siti Hijr alaihissalam. 3 komponen ini taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Ibrahim saja, Ismail pun siap menyediakan lehernya untuk sembelih ayahnya. Siti Hijr yang baru satu-satunya anaknya rela melihat anaknya untuk disembelih demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bukan bertujuan untuk membunuh manusia, hanya menguji keimanan kita. Keimanan kita diuji dengan benda yang sangat mahal harganya yang kita sayangi, itu adalah putra-putri kita, anak kita. Begitulah hakikatnya penyembelihan hewan kurban. Dicari hewan kurban yang mulus, yang bagus, yang cantik, yang indah, tidak boleh cacat dan sebagainya. Tidak boleh kurus dan sebagainya. Maka hakikat daripada penyembelihan kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah melihat masalah ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikayat itu diungkapkan di dalam surah As-Saffat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam. Manakala Ismail mencapai baligh, mampu berusaha dengan sendirinya, lantas Ibrahim berkata, wahai anakku sayang, saya melihat kau saya sembelih. Inni asbahuka panzur maza taro. Saya menyembelih engkau wahai Ismail, kata bapaknya Ibrahim. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ini adalah kebebasan berpikir. Anaknya diminta kebebasan pendapat. Tidak serta-merta karena orang tuanya memaksakan kehendaknya. Tidak. Tapi dia minta pendapat anaknya, ikhlas untuk disembelih ataukah tidak. Qala berkatalah Ismail, ya abatib al-ma tu'mar. Wahai bapakku yang saya hormati, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan menjumpai aku termasuk orang yang sabar, siap menanti untuk dipotong leherku ini. Balamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Manakala keduanya sudah siap, mata pisaunya sudah ditaruhkan di lehernya Ismail. Wa tallahu lil jabin, sudah dibaringkan demikian rupa. Wa nadainahu ya Ibrahim.
Maka ada panggilan dari Allah, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, sesungguhnya kau sudah membenarkan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, oleh sebab itu kami akan berikan balasan yang bagi orang yang berbuat baik. Inna hadza lahul bala'ul mubin, ini adalah hanya percobaan yang sangat besar. Wa nadainahu bizabin wa fadainahu bizabin azim, dan kami tukar lehernya Ismail itu dengan sembelihan hewan yang begitu hebatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepatuhan mereka demikian itu Allah ganti dengan sembelihan seekor hewan domba yang gemuk, pantas menarik. Dari kisah kewajiban Nabi Ibrahim menyembelih hewan kurban, kenapa tidak langsung Allah perintahkan sembelih hewan saja? Selesai urusan. Tetapi tidak. Allah bukan menyembelih hewannya yang dimaksudkan, tetapi menguji keimanannya. Harta yang banyak diberikan Allah kepada kita, berani nggak dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan dilambangkan adalah kesayangan kita, penumpahan darah ketika itu. Kalaupun tujuannya hanya bagi-bagi daging, lebih praktis kita beli saja di pasar. Dagingnya lebih bagus, bisa kita milih, harganya lebih murah. Tetapi ini harus hewan yang hidup. Karena apa? Nyawanya yang punya nilai, bukan hewannya. Kemudian juga karena nilai itulah kita akan dimaksudkan menghilangkan nafsu dan sifat-sifat hewani. Karena itu yang dipotong itu adalah hewan, bukan hewan yang ternak, bukan ikan, tapi hewani. Hewani seperti kambing dan sebagainya, sifatnya itulah yang melekat pada diri kita, dan kita menyembelih kurban mohon pada Allah supaya sifat hewan, sifat binatang kita itu hilang dari diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi Muhammad Rasulullah SAW menerima perintah untuk melaksanakan haji pada tahun ke-6 Hijriah. Sedangkan perintah untuk puasa Ramadan dan sholat Jumat pada tahun kedua Hijrah, 4 tahun selisih. Berarti Muhammad Rasulullah SAW selama 4 tahun sudah punya kewajiban untuk melaksanakan haji, tetapi beliau laksanakan umrah berturut-turut 3 kali dan hajinya adalah 1 kali, yaitu haji wada. Setiap tahun beliau diperintahkan untuk memotong hewan kurban sejak tahun ke-6 Hijriah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum." Saya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, tetapi itu adalah ibadah sunnah bagi kalian. Dan Rasulullah berkata juga, "Kataba alaihin nahru wa laysa biwajibin alaikum." Saya diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban, tetapi bukan kewajiban untuk kalian. Kemudian lagi, "Man wajada sa'atan falam yatoh fala yakrobanna musallana." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah, siapa yang ada kelapangan hidup ketika Idul Adha, mampu dia untuk menyembelih hewan kurban, 1 ekor kambing untuk dirinya beserta keluarganya, itu minimal kondisi yang sangat paceklik. Lantas dia tidak mau menyembelih hewan kurban, fala yakrobanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat kami sholat. Ada fuqaha yang beranggapan orang yang kaya tidak sah sholatnya kalau dia tidak menyembelih hewan kurban. Itu pendapat yang keras. Tapi yang dimaksudkan adalah orang yang kaya tapi tidak mau berkurban, maka sholatnya adalah dianggap sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa
Berkurban itu hampir dikatakan wajib, tapi tidak wajib seperti yang diterangkan hadis Rasulullah SAW tadi. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan rezeki yang banyak kepadamu. Rezeki itu bukan hanya duit, bukan hanya istri, tetapi rezeki itu termasuk kita bernapas, tidak beli oksigen, itu harganya luar biasa. Disyukuri ataukah tidak, disadari ataukah tidak, rahmat Allah itu sangat banyak. Apa artinya harta banyak? Kalau kita sakit-sakitan terus, maka nilai sehat itu lebih mahal dari harga material atau disebut dengan uang. Mudah-mudahan di lain hadis juga dikatakan bahwa ada kaum Ansor mengatakan, wahai Rasulullah SAW, di masa Rasulullah dia berkurban dengan seekor kambing dari dirinya dan dari keluarganya. Hadis Tirmizi. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah berkurban dengan seekor kibas. Apa doanya? Doanya, ya Allah, Allahumma taqabbal minni. Wahai Allah, terimalah kurban ini dari saya. Wa min ali, dan dari keluarga saya. Wa min ummati, dan dari umatku. Ada 3 komponen di sana. Yang pertama, kurban itu kewajiban untuk Rasulullah, taqabbal minni. Yang kedua, pahalanya boleh diperuntukkan kepada orang lain, kepada keluarganya. Keluarganya ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Siti Khadijah sudah meninggal. Anaknya 6 orang sudah meninggal. Diberikan pahala dari kurbannya. Yang masih hidup, Siti Aisyah dan lain-lainnya masih hidup, keluarga beliau. Dapat juga pahala dengan seekor kambing itu. Wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Tentunya kita sudah termasuk umat Muhammad walaupun belum lahir. Artinya kita juga sudah didoakan Rasulullah SAW untuk menerima imbalan pahala dari kurban beliau. Namun demikian, perkembangan dunia selanjutnya adalah tahun demi tahun jumlah rumah ibadah musalla bertambah banyak, bertambah bagus, bertambah besar di mana-mana. Kemudian juga termasuk masjid kita, Masjid Taqwa ini. Kondisi walaupun di desa seperti ini, masyarakatnya banyak, ramai dan makmur. Tentunya harus diseimbangkan, karena budaya ini terutama adalah orang datang dari luar. Bagaimana kemakmuran keagamaan di daerah itu, di desa itu? Pasti orang melihat dulu masjidnya. Lihat orang Bali yang beragama Hindu, rumahnya geribik, sai-sai pelupuh, tapi di depannya ada bangunan agamanya yang terbuat dari semen yang bagus, bercat berkilauan. Kita Islam belum mencapai seperti itu. Kadang-kadang rumah kita sudah mengkilat dengan keramik dan sebagainya. Lalat pun hinggap, jatuh karena licinnya. Tapi rumah ibadah kita reot, masih bahan pelupuh, kadang-kadang lantai masih semen. Karena jiwa kita untuk agama masih jauh tertinggal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah peringatkan tentang masalah masjid ini di dalam surah Al-Quran yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah. Mana ada orang musyrik mau memakmurkan masjidnya Allah. Sekali lagi, mana ada orang musyrik mau memakmurkan masjidnya Allah. Sahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka menampakkan dirinya kekafiran. Salat enggak, walaupun salat jarang-jarang. Kalau ada tamu, salat. Mertua datang, salat. Sudah sakit baru mau salat dan sebagainya.
Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka amal-amalnya yang sudah rusak dikarenakan mereka tidak mau memakmurkan masjid, wa fin narihum khalidun, dan mereka masuk dalam neraka selama-lamanya. Innama ya'muru masajid Allah. Demi sesungguhnya orang yang memakmurkan masjidnya Allah adalah yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, didasari karena dia percaya pada Allah dan percaya adanya hari pembalasan di hari kemudian kelak. Yang kedua, orang yang mau memakmurkan masjid, wa iqamus shalah, orang yang orang yang mendirikan salat. Yang ketiga, wa atuz zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Walam yahsa illallah, dia tidak takut dengan siapa dan apapun juga. Ulaika ayakunu minal muhtadin, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, saya ulang, orang yang akan memakmurkan, menyelesaikan masjid ini adalah yang pertama adalah orang karena percaya pada Allah, percaya pada hari kemudian kelak. Yang kedua, karena dia biasa mendirikan salat. Yang ketiga, karena dia biasa mengeluarkan zakat. Orang yang sifatnya ketiganya, keempat macam ini dilakukannya, maka dia tidak akan takut dengan apa dan siapapun juga, kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyeru kebaikan, dan kita akan meningkatkan pengorbanan kita, harta benda demi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita melalui hidayahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa nahnu lahu 'abidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu bil akhlaqil karim wa Qur'anil mubin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi la sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doanya Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim dalam berdoa? Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari ini Ismail dan Ishak. Sungguh benar-benar Tuhanku maha mendengar doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anakku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhanku, kami perkenankanlah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dari semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat kelak. Surah Ibrahim ayat 39 sampai 41. Setelah Ibrahim berdoa, tentunya kita ingin juga menyampaikan doa pinta dan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau Tuhan kami, dan sudah tak terhitung rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Hanya Engkau yang dapat mengabulkan hajat pinta dan doa kami. Ya Latif, lemah lembutkanlah hati kami ini ya Allah. Pancarkanlah sinar hidayah dan inayah-Mu, agar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Kau berkahi dan Kau ridhoi. Mudahkanlah pencapaian cipta rasa karsa dan karya kami untuk kemaslahatan umat dan negara kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim, kami sadar semakin lama hidup kami, makin banyak pula takabur, congkak, dan angkuh selalu tak dapat kami hindarkan. Tak jujur semakin bertambah, dosa besar pun semakin menumpuk. Ya Allah, ampunilah segala dosa, kesalahan dan kehilapan kami itu ya Allah. Ayah, ibu, anak-anak, suami dan istri, teman sejawat, para pemimpin dan anak buah yang telah mendahului kami di alam barzah, jangan selalu Kau siksa ya Allah. Jangan Kau selalu siksa dia Allah. Jangan Kau selalu siksa mereka ya Allah. Mereka, ampunilah semua kesalahan dan dosa mereka yang menjadi beban hidup orang lain ya Allah. Tekun melakukan salat dan ibadah dan lainnya. Aman tenteramkanlah masyarakat desa ini ya Allah, kecamatan ini ya Allah, Kabupaten Oku Selatan ini ya Allah. Jadikanlah jamaah haji dari Indonesia sebagai haji mabrur, haji mabrurah yang Kau rahmati ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Lipat gandakan rezeki orang yang membiayai atau yang ikut ambil menyelesaikan pembangunan masjid takwa di desa peninjauan ini ya Allah. Bukalah hati kami supaya mencintai dan suka salat berjamaah di masjid ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atim a'malana wa jala bi husnil khatimah wa la tahtim a'malana wa jala bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.